Pada bagian paling dalam dari sebuah jiwa, terdapat suatu bagian di sana yang terbelah menjadi dua. Sesuatu paling baik dan sesuatu paling buruk. Keberadaan dua bagian itu adalah absolut. Hanya saja, perihal paling jelas maupun paling samar, tidak ada yang pasti. Maka, rupa setiap jiwa-jiwa akan berbeda. Entah mana yang paling beruntung, tapi tentu jika bagian paling baik muncul, maka jiwa itu akan menjadi yang terbaik. Tiada sempurna, tapi jika sudah demikian, tidak menjadi permasalahan. Sehingga jiwa itu akan dipuja-puja atas kepemilikan dan kedudukan. Maka akan menjadi yang paling beruntung di antara para pencari-pencari keberuntungan. Para pencari terus mencari, kadang lelah hingga berbuah dengki antara salah dan tidak salah. Mereka-mereka juga ingin dipuja-puja, paling tidak menyebut nama-nama mereka dengan bangga-bangga. Tapi tidak selamanya asa menjadi nyata. Para pencari akhirnya tetap mencari. Maka mereka-mereka murka dan murka sebab terlalu banyak kecewa. Walau begitu, mereka tidak lantas diam seribu bahasa. Mereka seakan berteriak sekencang-kencangnya bahwa siapa saja berhak dibanggakan nama-namanya. Dipuja pun menjadi agenda paling krusial dalam hidup. Jika tidak, maka semua akan sia-sia. Makna pun terlahir dari proses memuja-muja. Tiada berarti apabila eksistensi sesuatu dianggap tanpa peduli. Sebatas itu pikir mereka yang gila akan dipuja. Harapan mereka pun terlihat seakan mustahil di dunia yang serba mungkin. Tidak masalah jika mereka tahu, tapi jika tidak, semua akan terlihat memuakkan. Sebab pikir mereka dipuja-puja adalah suatu keberhargaan. Maka mereka senantiasa memuja-mujanya. Sebuah pencarian sudah hilang esensi. Bukan menemukan yang dicari, mereka hanya ingin sebuah kebanggaan diri. Mengharapkan sesuatu pada akhir, jauh sebelum segala-galanya usai. Terlalu dini, sangat-sangat dini. Bukan kebaikan, tapi sudah berbeda jika perihal suatu yang baik. Suatu yang baik tidak selamanya terbalaskan dengan sebuah validasi seperti yang dikira. Eksistensinya bergantung pada mata-mata yang melihatnya, telinga-telinga yang mendengarnya, dan jiwa-jiwa yang menjiwainya. Tiada kepastian dalam memandang suatu yang baik itu. Di antara dua mungkin-mungkin, mendapatkan atau tidak mendapatkan. Maka, tidak jarang suatu perjalanan hanya akan dihargai oleh suatu ketidakpastian.
hingga akhirnya sebuah perjalanan yang panjang nantinya hanya akan disesal-sesalkan. Lantas menyimpul sebuah kesimpulan bahwa ini semua adalah kesalahan. Sampai di satu titik, sebuah jiwa akan menghardik dirinya sendiri habis-habisan. Dasar bodoh, dasar tidak becus. Lagi-lagi sebuah perjalanan panjang hanya berakhir di tangan-tangan yang kecil. Tangan-tangan yang tidak selamanya mau menerima ketika diberi, dan tangan-tangan yang tidak selamanya mau memberi ketika diminta. Sebenarnya tidak ada yang berlebihan, hanya saja dilebih-lebihkan. Puja-puja itu bukan sebuah ketetapan yang harus diharuskan. Tidak ada keberadaannya pun, suatu yang baik akan tetap menjadi baik. Tidak ada keberadaannya pun, suatu perjalanan juga akan tetap menjadi perjalanan yang menyenangkan. Paling tidak, pada mata-mata sendiri, keberadaannya dipandang. Paling tidak, pada telinga-telinga sendiri, keberadaannya didengar. Dan paling tidak, pada jiwa-jiwa sendiri, keberadaannya dijiwai. Bukan berarti tidak berarti, tapi justru arti-arti itu sedang diciptakan dan akan dihidupkan sebaik-baiknya. Tidak ada yang selalu bisa diharapkan, tapi siapapun masih bisa mengharapkan pada diri masing-masing dan untuk diri masing-masing. Tidak ada yang perlu dicari-cari lagi. Puja-pujalah dirimu sebanyak-banyaknya, dan puja Dia atas segala-galanya yang sudah menyertainya.